aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku lebih dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbang. Guys, welcome back di channel Jarod Guns. Guys, dunia semakin edan, dunia semakin gila, ada-ada aja guys. Gini ya guys, kalau misalkan kita beramal itu ya sesuai dengan porsinya gitu ya. Ibadah itu sesuai dengan porsinya, tidak ada yang dipaksakan. Kalau lo miskin, tidak dianjurkan untuk bersedekah ya kan. Orang yang bersedekah itu orang yang berkecukupan untuk dirinya sendiri dulu gitu. Kalau lo nggak cukup, untuk apa lo bersedekah gitu, intinya gitu. Nah ini lebih parah guys. Ini dengan atas namakan bersedekah, membantu gitu kan. Ini orang membuat lelang untuk mendapatkan dana, membantu masyarakat dan membantu para medis, tapi melelang keperawanannya guys. Itu hukumnya gimana guys ya? Mikirnya gimana nih orang, padahal dia cantik gitu. Ini namanya Sarakel. Tapi kalau kita lihatnya itu kayak orang luar negeri gitu ya. Kayak orang kelihatan bule gitu ya. Tapi gitu orang apa nggak tahu, sayang banget. Dan ini tidak mengada-ngada teman-teman. Ini pernyataannya sedang viral teman-teman. Ayo langsung aja kita lihat videonya teman-teman. Semua udah bener-bener ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain banget kalau misalnya ekonomi lagi drop, apalagi para pelaku bisnis UMKM di mana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget, dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga di sini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget, mulai dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan di sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku lebih dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Jadi gimana guys, menurut kalian itu mengenai video yang barusan yang kita lihat tadi guys, gimana menurut kalian? Dan kita juga baca caption dia ya, kita lihat baca langsung caption dia ya. Bismillah, lelang keperawanan, keputusan yang cukup berat dalam hidupku. Mungkin sebagian dari kalian teman-temanku memahami ini, tapi aku sudah memutuskan dengan bulat untuk menggalang dana, semoga kalian bisa ambil positifnya. Start 2 miliar, seluruh dana akan disumbangkan dan didonasikan 100% kepada perjuang COVID-19 yang terkena virus dampaknya teman-teman. Jadi gimana pendapat kalian? Apakah ini cocok? Apakah ini layak untuk disiarkan? Apakah ini gimana ya? Saya cukup kasihan gitu dengan beliau ini, karena dia merasa dirinya tidak mampu, tapi beliau ini memaksakan dirinya untuk membantu orang gitu kan. Memang bagus niatnya, tapi caranya sangat salah teman-teman. Dia memalukan diri dia sendiri, kemaluannya itu diumbar-umbar teman-teman gitu. Begini loh teman-teman, kalau seandainya gua ada uang 2 miliar gitu ya kan, gua nggak, seandainya kan gue belum beli nih, ini dia ya kan, belum beli nih, gue masih membeli rumah, seandainya rumah harga 2 miliar. Begini teman-teman, kalau kita membeli suatu barang, kita otomatis melihat dulu ya kan, barangnya gimana ya, kita kan bagus enggaknya, kita lihat dulu komposisinya, kita lihat dulu panjang, lebarnya, luasnya, kita lihat dulu kan, berapa kali berapa, lebarnya berapa kali berapa. Dan kalau misalkan kita udah bagus, kita udah merasa ini cocok, oke kita deal gitu ya kan. Tapi ini kalau dia menjual kepernya dia ini, pertanyaan saya, masih nggak per gitu? Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dia ingin menjual suatu yang ingin dia jual, tolong dilihat dulu gitu ke publik gitu ya kan, biar semua orang semuanya pada tahu gitu ya kan. Ini pertanyaan saya, ini dia ini ingin mencari sensasi atau ingin mencari hujatan dari netizen, atau nggak tahu gue gimana pola pikirnya gitu kan. Tapi kalau misalkan saya lihat dari videonya teman-teman, ini saya lihat dengan pandangan saya ini kayaknya orang ini sehat gitu ya kan, nggak dalam pengaruh obat-obatan ataupun pengaruh dengan
narkoba, enggak gitu kan. Kayaknya saya lihat dengan keadaan sehat tuh teman-teman. Tapi kenapa pikirannya seperti ini ya? Dan ternyata teman-teman, mau tahu nggak kenapa dia membuat statement seperti ini teman-teman? Halo teman-teman, maaf udah buat kegaduhan. Sebenarnya Lelayan Keperawan itu untuk bentuk sindiran aku terhadap masyarakat yang nggak peka sama situasi kayak gini gitu. Masih nongkrong dan lain-lain. Aku tujuannya skersme atau bercanda. Ada sebagian orang yang bertaruh hal yang paling penting di hidup mereka, tapi ternyata Serkas yang bikin keterlaluan, dan aku memohon maaf untuk sebesar-besarnya. Aku nggak maksud untuk melecehkan wanita, dan aku juga nggak bermaksud untuk melewang keperawanan aku gitu kan. Konten yang saya berikan di Instagram memang bentuk bercanda. Aku harap teman-teman mengerti tujuanku walaupun caranya salah. Ini jadi pelajaran untuk aku agar lebih berhati-hati memilih kalimat. Tidak ada niat pansos, bisa di-unfollow aja akunku, kata. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima konsekuensi sanksi sosial yang kalian berikan, tapi saya juga manusia. Saya kaget menerima hate space yang dilontarkan ke saya. Saya malam ini nggak bisa tidur katanya, dan keluarga saya pun kaget dengan skersme yang saya buat gitu kan. Dan respon orang-orang yang membuli saya dan keluarga saya. Untuk menembus kesalahan saya akan memberikan 1000 sembako dari uang saya pribadi, dan uang itu halal. Saya tidak pernah menjual diri atau harga diri saya. Jadi gini teman-teman, menurut saya kalau kita namanya, gue bingung ya gitu. Setiap membuat kesalahan, enak bener ya kita membuat kesalahan, dikenal orang, dikata-katain orang, terus orang itu terkenang dengan perilaku dia, kebodohan dia, dan ternyata dia menjadi tenar gitu kan untuk sesaat, dan akhir-akhirnya meminta maaf ya, klarifikasi, membuat video meminta ampun, tapi bohong. Begitu teman-teman. Dan yang sangat saya lihat di snap dia, jadi buat statement seperti ini lagi teman-teman. Untuk saat ini saya sedang rehat sosmed dan tidak menjawab DM apapun dan dari siapapun. Apabila ada yang beredar adalah hoax, demi Allah, makasih ya. Gimana teman-teman menurut kalian gitu? Sangat miris sekali ya teman-teman ya. Nah terus dia yang sangat saya nggak habis pikir teman-teman, ini nggak ada apa dia ini ingin mencari sensasi, atau dia ingin mencari namanya lagi, atau dia ini menjadi bisnis online gitu ya kan. Apa dia ingin menjual diri secara buka-bukaan dengan cara uang 2 miliar itu nggak dikit teman-teman. 8 juta aja udah kewalahan. Vanessa Angel 80 juta aja udah banyak orang yang nggak mau, apalagi 2 miliar. Ini kayaknya ingin mencari sensasi teman-teman, asli ingin mencari sensasi. Ini bukannya A1 ya, ingin menjual ya. Pertanyaan orang-orang pasti banyak, apakah masih perawan? Tidak gitu, ingin mencari ketenaran lagi teman-teman. Gua sempet bingung gitu, ini orang dengan cara yang sangat beda, dan akhir-akhirnya dihujat dan nggak bisa tidur. Akhir-akhirnya dia nggak bisa melihat dunia luar lagi. Setiap keluar ke rumah dikatain orang, kan akhirnya malu sendiri teman-teman ya. Pertanyaan saya sekarang gini, berapa waktu ini video itu saya lihat sudah dihapus. Nah sudah dihapus ini, pertanyaan saya ini, apakah sudah laku? Apakah dia membuang videonya itu dengan cuma-cuma? Saya pikir sudah laku teman-teman, dan ternyata yang membelinya Atta Halilintar. Tapi bohong. Enggak teman-teman, kalau misalkan itu bener-bener dia laku ya, nggak habis pikir teman-teman, nggak habis pikir ya. Apakah Mbak Imo yang beli? Enggak. Kalau seandainya saya minjem uang dengan Atta Halilintar, otomatis saya dikasih teman-teman, karena Atta Halilintar ya orang baik teman-teman, nggak mungkin nggak dikasih ya. Ya yang sangat mirisnya gitu teman-teman ya, ini loh teman-teman. Jadi ternyata yang kita lihat di video dia saat ini yang sedang viral ini, dia membuat statement seperti itu. Ternyata ada yang lebih busuknya. Ini begini teman-teman, ini lihat percakapan dia dengan manajer dia, tapi dengan teman dia, tapi dia membahas tentang manajer dia. Begini teman-teman, tunggu video klarifikasi insya buat masalah COVID-19. BTW aku udah nyumbang, ini semua udah direncanain sama manajer aku mas. Ya udah
Tuh, ternyata dikerjasamain sama manajernya teman-teman untuk mencari sensasi lagi di publik biar namanya menaik gitu teman-teman. Sangat-sangat efektif adalah ya. Sangat-sangat gak berfaedah. Jadi teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah ini layak untuk diperlihatkan di publik? Apakah ini masih tempat untuk naik video dia seperti ini atau gimana? Oke lah. Oke teman-teman, terima kasih video saya ini ya. Terima kasih yang udah menonton. Tolong kalian kasih komen gimana pendapat kalian di video ini. Baiknya gimana, kalian kasih komentar ya. Terima kasih, jangan lupa follow Instagram saya Jarga dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Thank you.